Halo, Ibu dan Bapak Guru, salam sehat dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mendengarkan informasi tentang pengadaan buku-buku non-teks di sekolah. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pengelolaan buku-buku non-teks. Sekarang, kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan perputaran buku non-teks. Mengapa kita perlu melakukan perputaran buku non-teks, dan bagaimana proses perputaran itu sendiri. Mari, Ibu dan Bapak Guru hebat, kita belajar bersama-sama tentang perputaran buku non-teks. Pernahkah pada suatu kesempatan di sekolah Ibu dan Bapak menerima banyak buku bacaan? Apa yang Ibu dan Bapak lakukan apabila buku yang diterima dalam jumlah yang cukup banyak? Apakah buku bacaan yang berjumlah cukup banyak itu akan sekaligus dipajang? Ataukah Ibu dan Bapak akan memajang dan menyimpan sebagian buku bacaan tersebut? Nah, tentunya, banjir buku ini perlu dikelola secara efektif, sehingga buku-buku aset yang sudah didata dapat digunakan tepat sesuai sasaran. Perputaran buku non-teks dilakukan dengan cara memajang sebagian buku, di mana buku-buku tersebut siap untuk digunakan, dibaca, dan sekaligus dipinjam, dan kemudian dikembalikan lagi oleh peserta didik. Nah, apa yang akan dilakukan dengan buku-buku yang tidak terpajang di rak pajangan? Buku-buku ini akan disimpan sebagai deposit buku dan akan dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu untuk menggantikan buku-buku yang ada di rak pajangan. Proses ini akan terus berulang selama buku tersebut menarik perhatian peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki. Ada beberapa hal yang perlu Ibu dan Bapak Guru perhatikan pada saat kegiatan perputaran buku, seperti memastikan ada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola buku-buku bacaan, membuat rak buku untuk perputaran, membuat rak untuk menyimpan deposit buku, membuat jadwal membaca buku. Jadwal membaca buku ini dapat juga dibagi per kelompok. Dengan berkelompok bisa didata buku yang telah dibaca kelompok A dan buku yang dibaca oleh kelompok B, dan seterusnya. Membuat aturan perawatan, membuat aturan kapan buku yang disimpan akan dipajang, membuat dan menyimpan buku catatan peminjaman. Nah, Ibu dan Bapak telah melihat hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan perputaran buku-buku non-teks. Mengingat seringnya buku-buku tersebut digunakan dan berpindah tangan, besar kemungkinan buku-buku akan mengalami kerusakan. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam menyimpan buku sehingga buku-buku tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Sebagai contoh kebijakan, Ibu dan Bapak dapat memajang misalnya 70% buku dan menyimpan 30% sisanya. Buku yang dipajang dapat diganti dengan buku-buku baru, misalnya dalam kurun waktu 8-10 bulan atau lebih. Untuk buku-buku yang akan dipajang, tempat buku yang akan digunakan adalah rak, sebisa mungkin adalah rak yang terbuka. Rak ini nantinya akan ditempatkan di ruang kelas atau gedung perpustakaan. Buku-buku yang dipajang di rak pajangan dapat disesuaikan dengan tema-tema pengajaran yang sedang diajarkan, sehingga akan lebih menarik minat peserta didik. Sedangkan untuk buku-buku yang belum terpajang atau buku-buku deposit, tempat buku yang digunakan adalah rak yang berbeda dari rak pajangan. Bentuk rak dapat disesuaikan dengan kondisi di sekolah Ibu dan Bapak, asalkan rak tempat penyimpanan buku deposit tepat guna. Ibu dan Bapak juga perlu memastikan agar rak penyimpanan ditempatkan di tempat yang aman, sehingga terbebas dari serangga ataupun banjir. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Tidak susah bukan untuk melakukan perputaran buku-buku non-teks yang ada di sekolah? Selamat mencoba, Ibu dan Bapak Guru hebat!